Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Orila Tifa Apriani dari kelompok 4 dengan NPM 06035222. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai Alfred Adler. Selamat menonton. Alfred Adler dilahirkan di Mariahilferstrasse, kota Vienna, Austria, pada 7 Februari 1870. Adler adalah anak ketiga dari 7 bersaudara dari sepasang pedagang makanan pokok. Adler muda pernah menderita rahitis dan memiliki masalah persaingan dengan saudara-saudaranya. Adler menikah pada tahun 1898 dengan Raisa Epstein, memiliki 5 orang anak. Adler meninggal pada 1937 di Skotlandia akibat serangan jantung. Jenazahnya dikremasi di Edinburgh, tetapi menghilang. Abu jenazah Adler baru ditemukan pada 2007 di sebuah peti di krematorium Warriston. Pada 2011, abu tersebut dikembalikan ke kota kelahirannya, Vienna, untuk dimakamkan di sana. Adler memulai karir sebagai dokter spesialis mata, namun kemudian beralih menjadi dokter umum. Pada 1910, ia, Sigmund Freud, Rudolf Redler, dan Wilhelm Steckel membentuk Vienna Psychoanalytic Society, sekaligus menjadikan Adler sebagai pemimpin pertamanya. Karena ketidakcocokan pemikiran dengan psikoanalisis, Adler kemudian memutuskan mundur dari jabatan presiden dan keluar dari komunitas. Ia lalu mendirikan perkumpulan sendiri, yaitu Society for Individual Psychology. Walaupun ada perbedaan pendapat dan pemikiran, Adler dan Freud tetap saling menghormati dan mengakui kejeniusan satu sama lain. Pada Perang Dunia I pada 1914, Adler ikut menjadi dokter perang untuk tentara Austria. Ia ditempatkan di front Rusia. Ia lalu dipindah tugaskan ke rumah sakit di Austria. Setelah perang berakhir, Adler mendirikan klinik konseling anak di Vienna. Ia juga membentuk tim untuk mengajarkan cara menangani trauma perang pada anak, lalu mengirim tim tersebut ke sekolah-sekolah. Tim ini sukses besar, hingga muncul permintaan untuk datang dari seluruh Austria. Pada 1924, ia menjadi pengajar di Institut Pedagogi di Vienna. Ia juga sering menjadi dosen tamu di berbagai kampus di Eropa dan Amerika. Setelah itu, pada 1927, ia juga menjadi dosen terbang di Universitas Columbia. Pada 1932, ia mengajar di Long Island College of Medicine. Pemikiran-pemikiran Adler dipengaruhi oleh filsuf Hans Vaihinger dan karya sastra dari Dostoevsky. Waktu masih jadi anggota Vienna Psychoanalytic Society, ia mengembangkan teori inferioritas organik dan kompensasi. Pengembangan ini menuntun Adler untuk masuk ke dunia fenomenologi dan pengembangan karya terkenalnya, The Inferiority Complex. Adler juga dipengaruhi filsuf-filsuf macam Kant, Nietzsche, Virchow, dan Smuts. Aliran Adler yang dikenal sebagai psikologi individual memfokuskan pada psikologi sosial komunitas sekaligus psikologi dalam. Adler adalah tokoh awal yang fokus pada pencegahan abnormalitas. Ia mengajarkan para guru dan orang tua untuk membolehkan anak melatih kemampuan dalam mengambil keputusan sambil bekerja sama dengan yang lain. Adler menganggap bahwa lingkungan sosial punya dampak psikologi yang sama besarnya dengan alam pemikiran internal. Bagi Adler, dinamika kekuasaan dan kompensasi sama pentingnya dengan seks. Adler adalah orang yang pragmatis, dan ia percaya bahwa orang awam pun juga perlu memahami penggunaan ilmu psikologi. Adler juga salah satu pendukung awal feminisme di psikologi dan dunia sosial. Ia percaya bahwa perasaan superioritas dan inferioritas seringkali dikarenakan gender dan diekspresikan dalam bentuk karakteristik feminin dan maskulin. Teori Adler yang pertama akan kita bahas adalah tentang tujuan hidup. Menurut Adler, semua manusia pada dasarnya mengejar superioritas. Adler percaya bahwa setiap orang memasuki kehidupan dalam perasaan inferior dan menghabiskan seumur hidup mereka untuk mengatasi hal tersebut. Teori ini dikenal sebagai pencarian superioritas, dan aliran Adler memfokuskan pada studi seputar pencarian superioritas ini. Adler juga mempertanyakan tentang dorongan macam apa yang berada di balik motivasi kita sebagai individu. Ia menyebut dorongan ini sebagai kebutuhan untuk sempurna, sebuah istilah yang kemudian diartikan sebagai keinginan untuk memenuhi potensi diri dan menyadari bentuk ideal kita. Yang kedua adalah cara melihat manusia. Holisme adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa
Sistem alam semesta serta segala kelengkapannya harus dipandang sebagai sesuatu yang utuh dan bukan merupakan kesatuan dari bagian-bagian yang terpisah. Alam tidak bisa dipahami kalau kita mempelajarinya dengan cara memisahkan bagian-bagiannya. Sistem harus dipelajari secara utuh sebagai suatu kesatuan. Ajaran ini disukai Adler. Menurut Adler, manusia harus dianggap sebagai satu unit. Untuk memahami jiwa manusia, kita seharusnya melihat keseluruhan bagian dari manusia itu dan bukan melihat sepotong-sepotong. Yang ketiga adalah tentang pikiran manusia, finalisme fiksional. Menurut Adler, manusia menggunakan fiksi secara aktif dalam hidup mereka. Fiksi ini membuat seseorang merasa kuat, karena fiksi bisa meyakinkan orang bahwa apa yang dilakukannya sebagai kebenaran. Berdasarkan fiksi ini, Adler beranggapan bahwa motivasi seseorang dalam bertindak bukan apa yang terjadi di masa lalu, tetapi harapan orang tersebut kepada fiksi yang ia pegang. Kebenaran fiksi semu yang ada di dalam pikiran yang membimbing perilaku seseorang oleh Adler kemudian disebut sebagai finalisme fiksional. Kemudian ada inferioritas. Inferioritas adalah perasaan bawaan manusia sejak ia keluar dari rahim ibu. Anak hidup dengan bergantung pada orang tua dan perasaan bahwa ia tidak bisa melakukan apapun sendiri. Adler menganggap bahwa perasaan inferior inilah yang menuntun manusia berkembang. Manusia ingin lepas dari perasaan inferioritas menuju manusia superior dan sempurna. Selain energi untuk menggapai superioritas, Adler juga meyakini bahwa urutan kelahiran juga ngaruh pada kepribadiannya. Berikut adalah karya-karya Alfred Adler. Demikian penjelasan saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.